Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersemuka di acara debat kali ini tanpa suatu halangan apapun. Sebelum memulai acara debat kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Avanuddin Dava. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya debat hari ini. Saya akan membacakan mosi yang sudah ditentukan, yaitu mosi debat kali ini adalah sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim pemerintah. Saya persilahkan. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari tim pemerintah. Tim pemerintah pembuka. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tika Anissa Listanti. Yang kedua yaitu tim pemerintah pembuka kedua yaitu Hibatin Wafiroh. Tim pemerintah penutup pembicara pertama yaitu Avanuddin Dava. Dan tim pemerintah penutup pembicara kedua yaitu Ajeng Septin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pemerintah yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kepada tim oposisi dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari tim oposisi. Yang pertama adalah saya sendiri, Indah Nurjanisi, sebagai pembicara pertama tim oposisi. Yang kedua ada Dina sebagai pembicara kedua oposisi, dan Mala sebagai pembicara pertama closing opposition, dan Novi sebagai pembicara kedua closing opposition. Saya kembali. Baik, terima kasih untuk tim oposisi yang sudah memperkenalkan diri. Untuk mengefisienkan waktu, maka acara debat dengan mosi sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, akan dimulai. Sebelum itu, kepada pembicara satu tim pemerintah dipersilahkan untuk menyampaikan argumen dan membacakan kepada tim pembicara satu pemerintah dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Aktivis Lingkungan tidak akan mempublikasikan penelitian fakta terbaru, yaitu kerusakan lingkungan tidak disebabkan oleh ulah manusia. Kenapa para aktivis tidak mau mempublikasikan penelitian ini? Karena nantinya ditakutkan para manusia semakin semena-mena dengan lingkungan dan semakin merusak lingkungan dengan sangat parah. Ya, memang benar, tidak hanya dari manusia saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi dari alam sendiri pun bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam seperti letusan gunung, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Bencana inilah yang menyebabkan lingkungan rusak dengan sendirinya. Tidak hanya itu, ada pula kerusakan yang disebabkan oleh campur tangan manusia, antara lain yaitu banjir dan tanah longsor yang sering terjadi pada musim penghujan. Penyebab tanah longsor itu, jika ditelusuri, itu memang ulah manusia yang sebagai contoh, tanah longsor itu ulah manusia karena menebang pohon sembarangan.
sehingga menyebabkan kurangnya resapan air. Sebagai contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam sendiri, ada yaitu gunung berapi meletus. Gunung berapi meletus ini menyebabkan banyak sekali kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungannya yang disebabkan oleh gunung berapi ini sangat parah. Sebelum terjadinya gunung berapi meletus ini biasanya terjadi kejadian gempa bumi vulkanik yang menyebabkan banyaknya rumah penduduk masyarakat di sekitar lereng gunung, dan daerah yang terdampak oleh gempa tersebut menyebabkan rumahnya itu roboh, jalanan rusak, dan masih banyak lagi. Setelah gunung meletus, dampak yang paling besar yaitu adanya hujan abu. Hujan abu vulkanik. Hujan abu vulkanik ini menyebabkan pencemaran udara yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti banyak fasilitas umum yang rusak karena tebalnya abu vulkanik ini. Pencemaran lingkungan juga menyebabkan udara tidak bersih, sehingga bisa membuat masyarakat itu sakit. Selain abu vulkanik ini juga ada lava yang keluar dari gunung meletus. Lava ini menyebabkan hutan-hutan yang ada di sekitar gunung itu terbakar, sehingga para hewan seperti monyet bahkan macan itu turun ke desa untuk mencari makanan, sehingga para hewan ini merusak ladang-ladang penduduk desa. Ada pula kejadian yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini, yaitu lahar dingin yang bisa merusak lingkungan juga. Sehingga dampak yang terjadi jika gunung meletus ini yaitu sangat besar sekali bagi masyarakat. Jika para aktivis tidak akan mempublikasikan penelitian tersebut, saya sangat setuju, karena memang seharusnya tidak dipublikasikan sehingga manusia dapat sadar akan kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, yaitu yang pertama, penebangan hutan yang mencapai 1,8 juta hektar per tahun mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Selain itu, 30% dari 2, juta hektar terumbu karang di Indonesia saja sudah mengalami kerusakan, yang menyebabkan ikan-ikan tidak memiliki istilahnya rumah. Ada lagi yaitu tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut. Bahkan pada tahun 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonpost.com. Dari sini, pandangan sebagai aktivis memang seharusnya tidak mempublikasikan penelitian agar mereka, para manusia atau para masyarakat itu tahu bahwa memang penyebab kerusakan lingkungan itu bukan hanya dari manusia sendiri, tetapi juga dari lingkungan. Dalam kasus ini, supaya manusia sadar akan kerusakan dan mau memperbaiki, mau merawat, maupun menjaga lingkungan dengan benar. Oleh sebab itu, sebagai aktivis memang tidak perlu mengungkapkan hasil penelitian ke publik. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya akan membacakan waktu yang telah digunakan oleh pembicara satu tim pemerintah. Waktu yang digunakan oleh pembicara satu tim pemerintah adalah 6 menit 28 detik. Baik, selanjutnya pembicara satu tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk tim satu oposisi. Baik, terima kasih atas waktunya. Interupsi dapat dilakukan dengan cara mute atau melalui chat. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kami setuju bahwa ada banyak kerusakan alam yang tidak disebabkan oleh manusia, seperti gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi, dan sebagainya, seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama tim pemerintah pembuka. Dalam hal ini, lingkungan sangat erat kaitannya dengan alam, dan menjaga keseimbangan lingkungan menurut kami adalah tugas dari setiap manusia. Untuk itu, dalam konteks aktivis lingkungan tidak akan mempublikasikan hasil penelitiannya, menurut kami itu sangat kurang tepat. Karena pada dasarnya lingkungan alam ini adalah milik bersama atau dapat dikatakan milik khalayak umum dan merupakan sumber hajat hidup orang banyak. Hal ini linear dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanpa keadaan lingkungan atau alam yang normal, mustahil makhluk hidup dapat hidup dengan damai. Misalnya ketika terjadi sebuah bencana alam, banjir contohnya, tentu makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tidak dapat hidup dengan damai. Misalnya ketika banjir, makhluk hidup tentu seperti tumbuhan dan hewan akan mengalami gangguan seperti mereka bisa mati. Hal ini berarti bahwa betapa pentingnya keadaan lingkungan yang seimbang bagi makhluk hidup. Karena urgensinya tersebut, maka keseimbangan alam harus tetap terjaga, dan tugas manusialah yang berkewajiban untuk menjaga keseimbangan alam karena manusia dibekali oleh akal dan pikiran yang dapat memecahkan suatu permasalahan, berbeda dengan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan yang tidak mempunyai akal. Dengan aktivis lingkungan tidak mempublikasikan hasil penelitian yang mengungkap fakta bahwa kerusakan alam terjadi bukan disebabkan oleh manusia, menurut kami hal tersebut berarti membatasi manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Memang kerusakan alam tidak hanya disebabkan oleh ulah manusia seperti yang telah dikatakan oleh tim pemerintah, namun memang pada kenyataannya kerusakan alam dapat terjadi karena bencana alam itu sendiri. Dengan tidak mempublikasikan hasil penelitian tersebut, menurut saya hal itu masyarakat tidak akan mengetahui fakta yang ada, sehingga masyarakat tidak mempersiapkan apapun ketika bencana tersebut datang. Hal ini hanya akan memperburuk keadaan lingkungan karena akan terdapat banyak korban jiwa serta kerugian material yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Apabila seadanya aktivis lingkungan mempublikasikan hasil penelitiannya tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui fakta yang ada sehingga dapat saling bahu-membahu bekerja sama baik antar masyarakat, wakil rakyat hingga antar wakil rakyat dengan masyarakat untuk memikirkan tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi bencana tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan hal ini, apabila terjadi suatu bencana, sudah terdapat persiapan yang dapat menekan korban jiwa serta kerugian material secara maksimal. Contohnya, misalnya
ketika terjadi bencana alam gempa bumi. Masyarakat telah mengetahui akan terjadi bencana tersebut, maka masyarakat dapat mempersiapkan diri, misalnya dengan mulai mengemasi barang-barang penting apabila sewaktu-waktu harus meninggalkan tempat kediamannya untuk mengungsi karena terjadi bencana tersebut. Kemudian pemerintah dapat mempersiapkan tempat-tempat evakuasi yang diperuntukkan bagi korban atau masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Pemerintah juga dapat membuat rumah tahan gempa di tempat-tempat yang sering terjadi gempa misalnya. Oleh karena itu, dengan adanya persiapan yang matang untuk menangani bencana tersebut, maka dapat menekan angka korban jiwa serta kerugian secara material. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim oposisi. Saya akan menyebutkan waktu yang telah digunakan oleh pembicara satu tim oposisi. Waktu yang telah digunakan oleh pembicara satu tim oposisi adalah 5 menit 8 detik. Baik, terima kasih kepada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara satu masing-masing tim. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pembicara dua tim pembuka untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Interupsi dapat dilakukan dengan cara mute atau menghidupkan mikrofon dan juga bisa melalui Zoom chat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Nah, perlu diketahui bersama bahwa kerusakan lingkungan adalah proses deteriorasi atau penurunan munduran lingkungan, yang mana deteriorasi ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna, dan juga kerusakan ekosistem itu tersendiri. Nah, kondisi ini secara langsung yaitu telah mengancam kehidupan manusia, dan kerusakan ini terjadi akibat 2 faktor. Seperti yang telah dipaparkan di depan, yaitu dari faktor alam itu tersendiri dan juga dari ulah tangan jahil manusia. Nah, kerusakan lingkungan atau faktor yang berasal dari alam, seperti contohnya yaitu gunung meletus yang terjadi karena peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung berapi. Yang kedua yaitu gempa bumi atau peristiwa berupa getaran atau gerakan berupa pergeseran lempeng kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Dari kerusakan lingkungan berupa gempa bumi ini tersendiri, yaitu mendatangkan bencana-bencana yang lainnya, seperti halnya krisis air, tanah longsor, perubahan struktural tanah, dan juga jatuhnya korban, baik itu manusia, hewan, dan juga. Nah, kami setuju bahwa kerusakan alam yang seperti ini, yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan juga yang telah dipaparkan oleh tim pemerintah pertama, baik untuk dipublikasikan. Karena apa? Karena bisa memotivasi manusia untuk mempelajari mengenai ilmu tersebut untuk lebih mengurangi risiko dari bencana kerusakan lingkungan yang terjadi. Seperti halnya yaitu mempelajari ilmu vulkanologi, yang mana ilmu ini bisa lebih bermanfaat, lebih mengetahui tentang lava, magma, dan juga memiliki fungsi untuk mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana. Jadi kerusakan lingkungan yang seperti ini baik untuk dipublikasikan supaya makin banyak orang yang mencari tahu dan pada akhirnya bisa mengantisipasi atau menganalisir terjadinya bencana-bencana yang lainnya. Untuk bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia,
yaitu seperti contohnya banjir karena disebabkan karena penggundulan hutan secara liar sehingga mengurangi daerah resapan air sehingga terjadilah banjir tersebut dan juga longsor. Nah, ada juga kebakaran hutan yang mana kebakaran hutan ini terjadi disebabkan oleh pembukaan lahan baru untuk berbisnis sehingga menyebabkan polusi udara dan juga kebakaran di mana-mana, terlebih itu polusi udara yang sangat meresahkan. Nah, kerusakan lingkungan yang seperti ini kami setuju untuk tidak dipublikasikan. Terkait tidak mau dipublikasikan karena ditakutkan mereka, yaitu orang-orang atau manusia yang serakah, itu dapat lebih merusak atau semakin semena-mena karena mereka berpikir bahwa masih ada lahan yang cukup luas atau masih ada lahan dan daerah yang masih bagus untuk berpeluang menghasilkan keuntungan. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Semisal ada kerusakan lingkungan, katakan kebakaran tadi, yang mana kebakaran itu dipublikasikan, yang mana pembawa berita atau yang publikasikan tersebut pasti akan mencantumkan persentase dari lahan yang masih ada, yang masih terselamatkan, dan juga dari lahan yang sudah tidak bisa terselamatkan atau yang rusak tadi. Nah, manusia yang serakah itu akan melihat tentang adanya peluang di situ, yang mana kita tidak setuju dengan pempublikasian dari bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu tersendiri. Nah, tadi dari tim oposisi menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak menjaga keseimbangan alam. Nah, cara menjaga keseimbangan alam ini menurut tim kami yaitu bisa dilakukan dengan cara mengolah hutan atau mengedukasi cara mengolah hutan, dan juga bisa dengan diadakannya gotong royong atau lebih memberikan pembelajaran kepada masyarakat umum. Karena apa? Karena jika hanya cuma dipublikasikan saja, itu hanya akan tingkat dari kesadaran manusia itu tersendiri itu kurang. Yang mana jika penerapan seperti gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, ketertiban yang lainnya, dan juga dari peran atau cara mengolah hutan tadi itu diterapkan, maka besar kemungkinan bahwa manusia akan lebih sadar akan hal tersebut. Karena bisa itu karena terbiasa. Jadi apabila kita sudah terbiasa menerapkan ketertiban tersebut, maka kita bisa untuk menerapkan hal tersebut sehingga tidak akan lagi terjadi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia atau penggundulan liar. Karena kita sudah tahu bahwa penebangan hutan pohon itu bisa dilakukan dengan cara memilah mana yang bagus dan juga mana yang harus diselamatkan tersendiri. Baik, saya rasa itu cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara dua tim pemerintah. Kali ini saya akan menyebutkan waktu yang telah digunakan oleh pembicara dua tim pemerintah. Waktu yang digunakan oleh pembicara dua tim pemerintah adalah 6 menit 39 detik. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pembicara tim dua oposisi untuk menyampaikan argumennya atau tanggapan mengenai mosi ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk pembicara dua tim oposisi. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Intrusi dilakukan dengan cara menghidupkan mikrofon atau melalui kolom chat. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya banyak kerusakan alam atau lingkungan yang tidak disebabkan oleh ulah manusia. Nah, dalam hal ini tentu manusia itu juga ikut
andil dalam suatu lingkungan yang berkaitan erat dengan alam. Jika aktivis lingkungan tidak mempublikasikan hasil penelitian tersebut, menurut kami itu sangat tidak tepat. Karena manusia sendiri itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan sumber daya alam atau SDA. Kerusakan alam sendiri itu bisa terjadi karena ulah manusia ataupun karena alam itu sendiri. Nah, seperti contohnya kerusakan alam itu seperti bencana alam banjir. Nah, dari hal tersebut tentunya terdapat beberapa dampak yang akan terjadi, seperti dampak lingkungan dan dampak ekonomi. Nah, untuk dampak lingkungan sendiri, contohnya itu seperti kerusakan sarana dan prasarana karena terjangan dari banjir sendiri itu dapat merusak berbagai fasilitas umum, kendaraan, rumah, bangunan, dan bahkan sampai bisa merubuhkan jembatan. Kemudian, banjir itu juga dapat melumpuhkan jalur transportasi. Luapan air karena banjir ini dapat mengakibatkan kendaraan-kendaraan atau transportasi itu tidak dapat beroperasi, yang dimana jalur transportasi itu tidak bisa digunakan. Nah, kemudian terdapat pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini seperti luapan banjir itu nantinya dapat membuat sampah-sampah berserakan di berbagai tempat, yang dimana dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan timbul berbagai macam penyakit yang akan datang. Nah, kemudian untuk dampak yang selanjutnya yaitu dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Jadi jika turun hujan itu semakin deras, maka tinggi air banjir itu juga akan semakin tinggi dan nantinya dapat mengakibatkan tanah atau jalan raya itu mulai sedikit demi sedikit terkikis yang nantinya dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Nah, kemudian untuk dampak ekonomi itu seperti lumpuhnya kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli itu merupakan aktivitas perekonomian yang terjadi di sekitar kita. Kemudian tempat kegiatan jual beli itu seperti pasar, kemudian toko, dan warung-warung, dan masih banyak lagi. Nah, jika tempat jual beli ini terendam oleh banjir, maka otomatis kegiatan jual beli juga akan terhenti. Karena para penjual atau para pedagang itu akan mengamankan isi rumah mereka dan mengamankan dagangan mereka. Nah, kemudian dampak selanjutnya yaitu dapat menghambat kegiatan untuk bekerja. Tidak hanya kegiatan jual beli saja, pekerjaan seperti guru, petani, pedagang, maupun pegawai kantor, mereka itu juga akan mengambil cuti atau bahkan diliburkan oleh pihaknya karena tentu mereka akan mengurusi tempat tinggal mereka dan mengamankan barang-barang. Untuk selanjutnya, yaitu ada sulitnya mendapatkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari kesulitan tersebut nantinya akan muncul berbagai bantuan yang akan datang. Dari beberapa dampak yang sudah terjadi, tentunya pemerintahan juga terkena dampaknya. Pemerintahan harus mengeluarkan dana berupa bantuan. Nah, bantuan itu seperti bantuan makanan, obat-obatan, kemudian pakaian, selimut, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, kerusakan material seperti rusaknya fasilitas umum dan rubuhnya bangunan-bangunan itu juga akan ditanggulangi oleh pemerintahan. Jadi, pemerintahan itu akan dirugikan jika masyarakat tidak mengetahui tentang kerusakan alam ini. Nah, dengan aktivis lingkungan tidak dipublikasikan hasil penelitian tersebut, maka pelaku bisnis yang ingin menggunakan lahan hijau itu akan semakin gencar mencari dan lebih serakah karena tidak diberikan persentase mana lahan yang rusak dan mana lahan yang masih bagus. Jadi otomatis mereka itu akan berpikir bahwa masih banyak lahan yang bisa digunakan untuk berbisnis seperti membangun perumahan, kemudian membangun pusat perbelanjaan, membangun pabrik atau pembangunan lainnya. Nah, dari hal tersebut tentu akan terjadi kerusakan alam yang memiliki jangka panjang dan sampai ke anak cucu, dan nantinya untuk masa kedepannya di dunia ini lingkungan sudah tidak sehat lagi dan pemanfaatan alam itu sedikit berkurang.
Nah, adapun benefit atau keuntungan dari aktivis lingkungan mempublikasikan hasil penelitian tersebut adalah masyarakat akan lebih waspada jika terjadi terhadap kerusakan alam atau lingkungan. Kemudian masyarakat akan lebih siap jika terjadi bencana alam dan lebih menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungannya dengan baik. Nah, tak hanya itu, terdapat juga penyuluhan-penyuluhan yang akan dilakukan supaya masyarakat itu tahu dan mendapatkan ilmu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan lebih menjaga lingkungannya, serta mengurangi rasa keserakahan untuk menggunakan lahan sebagai kepentingan berbisnis. Oleh karena itu, aktivis lingkungan perlu mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara dua tim oposisi. Saya akan menyebutkan waktu yang telah digunakan oleh pembicara dua tim oposisi. Waktu yang digunakan oleh pembicara dua tim oposisi adalah 5 menit 54 detik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara satu penutup dari tim pemerintah. Untuk pembicara satu tim penutup pemerintah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apabila nanti ada instruksi, bisa mute di unmute itunya mic-nya, dan saya akan berbicara dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkuat opsi dari tim kami. Nah, kerusakan lingkungan tentu terjadi di bumi ini, penyebabnya bukan hanya dari manusia saja, tapi juga dari alam. Nah, ini terjadi secara alami tanpa peranan manusia. Di sini saya akan menyampaikan akibat apabila hasil dari tim peneliti ini dipublikasikan adalah jika hasil penelitian ini dipublikasikan, itu akan kemungkinan besar akan ada oknum yang akan merekayasa hasil penelitian tersebut, dan oknum itu secara tidak bertanggung jawab menyebarkan hasil penelitian tersebut secara tidak sesuai dengan hasil dari hasil penelitian yang sebenarnya, dan itu akan menyebabkan berita hoax. Nah, berita hoax ini cukup merugikan bagi pihak-pihak tertentu. Kemudian hasil tersebut itu nanti disebarluaskan itu juga akan memecah belah masyarakat, antar masyarakat, antara setuju dan tidak setuju dengan berita tersebut, dan itu akan menimbulkan kegaduhan. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini berita hoax itu cukup merajalela ya di negara kita, yang disebabkan itu penyebab berita hoax ini tersebar atau merajalela di negara kita adalah karena literasi masyarakat yang cukup rendah. Nah, dengan misalnya kalau pihak yang tidak bertanggung jawab itu merekayasa dari hasil penelitian ini, maka itu juga akan menggiring opini masyarakat yang tidak benar dan menjurus ke perspektif berita negatif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kerusakan lingkungan sepenuhnya bukan karena ulah manusia. Alam pun turut ikut andil atas kerusakan lingkungan ini. Manusia pun tidak akan mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Seperti kayak letusan Gunung Merapi, gempa bumi, dan angin topan yang merupakan sebagian kejadian yang ditimbulkan oleh faktor alam. Nah, apabila para aktivis mempublikasikan hasil penelitian ini, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab tadi juga dengan senang hati akan membuat berita yang tidak benar.
dengan adanya mengenai hasil penelitian ini. Ini menyebabkan penyebaran hoax itu ya tentu saja seperti yang saya tadi bilang itu akan merugikan pihak-pihak terkait, terutama para aktivis itu sendiri. Nah, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab biasanya itu mencari keuntungan dari berita hoax yang disebarkan oleh yang disebarkan olehnya, yang sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, seperti contoh yang kita ketahui bahwa kerusakan alam itu banyak kejadian yang disebabkan oleh alam itu disisipkan berita-berita mistis yang cukup menggiring masyarakat mengenai akan percaya berita-berita tersebut, seperti kalau misalnya ada kejadian alam ini nanti disebabkan oleh masyarakat tidak tidak memberi tumbal. Nah, itu masih cukup banyak kepercayaan masyarakat seperti itu. Nah, itu juga sangat merugikan pihak-pihak terkait, karena itu tuh sudah jelas itu tuh disebabkan oleh alam dan manusia itu tidak berhak atau tidak akan mampu untuk mengatasinya. Dan seperti yang sedang rame-rame itu yang pada tahun 2014 itu mengenai Gunung Merapi, siklus Gunung Merapi yang meletus 4 tahun sekali. Nah, itu ada beberapa pihak yang menyebarkan berita yang tidak benar bahwa Gunung Merapi akan meletus pada tahun 2014. Namun buktinya apa? Pada tahun itu pun tidak terjadi apa-apa, dan alhamdulillah itu Merapi tetap tenang dan tidak ada aktivitas yang cukup berbahaya gitu. Nah, berita tersebut itu sempat heboh di beberapa kalangan masyarakat. Nah, namun masih ada masyarakat yang termakan, sebagian besar termakan oleh berita hoax tersebut. Nah, di sini juga saya tadi ingin menyampaikan mengenai yang disampaikan oleh pembicara 2 tim oposisi mengenai apabila tidak dipublikasikan akan menimbulkan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, justru itu mengapa tidak ingin dipublikasikan, karena kita sebagai tim pemerintah itu mencegah agar kan ini kerusakan lingkungan itu sudah disebabkan oleh alam. Nah, apabila hasil itu dipublikasikan, kemungkinan besar manusia pun juga ikut andil. Tadi kan seperti yang sudah bilang, apabila tidak dipublikasikan, manusia akan mencari lahan dan merusak lahan untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, itu pun menurut saya salah satu efek apabila apabila hasil penelitian itu dipublikasikan, yaitu nanti menimbulkan kerusakan lagi dan memperparah lingkungan yang kerusakan yang diakibatkan oleh manusia gitu. Nah, untuk kebaikan bersama atau membantu upaya pemerintah mengurangi kerusakan itu dan penyebaran berita hoax, sebaiknya hasil penelitian tidak usah dipublikasikan ke umum. Mengapa demikian? Karena yaitu akan memperkeruh lah gitu. Nah, hasil penelitian tersebut sebaiknya menjadi pembahasan privasi antar sesama aktivis dan pihak lain yang bersangkutan, karena itu merupakan info yang sangat penting, dan apabila sampai bocor ke umum dari tanda kutip pihak yang tidak bertanggung jawab itu, maka akan dengan senang hati merekayasa hasil penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 1 tim penutup pemerintah. Kali ini saya akan menyebutkan waktu yang telah digunakan oleh pembicara 1 tim penutup pemerintah. Waktu yang digunakan oleh pembicara 1 tim penutup pemerintah adalah 7 menit 33 detik.
Baik, selanjutnya saya serahkan kepada tim satu oposisi penutup untuk menyampaikan argumennya atau sanggahan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Interupsi dapat dilakukan melalui kolom chat atau dengan mengaktifkan mikrofon. Baik, pidato akan saya mulai dalam waktu hitungan 3, 2, 1. Kita semua tahu bahwa syarat dari hasil sebuah penelitian dapat dipublikasikan adalah bahwa hasil penelitian tersebut memiliki data yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum dipublikasikan juga akan ditinjau dari keaslian serta ketepatan data yang akan dipublikasikan. Publikasi penelitian merupakan suatu wujud tanggung jawab peneliti itu sendiri untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa apa saja dampak yang mungkin terjadi dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi apabila sebuah penelitian yang hendaknya dipublikasikan itu tentu saja sudah terjamin keaslian datanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh para peneliti itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dipublikasikannya suatu penelitian agar masyarakat luar mengerti dampak yang akan ditimbulkan sehingga mampu mawas diri dan mempersiapkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terberat yang akan terjadi. Pendapat mengenai publikasi yang dapat membuat beredarnya berita hoax menurut saya kurang tepat. Hal tersebut karena tidak semua masyarakat Indonesia akan termakan mentah-mentah dengan berita tersebut. Banyak juga orang yang akan berpikir dua kali mengenai hal tersebut. Pemerintah juga dapat mengadakan sosialisasi mengenai kebenaran yang dapat diambil dari hasil penelitian. Kita juga dapat saling mengingatkan diri. Pemerintah juga dapat bertindak tegas kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita tersebut untuk membuat efek jera agar tidak muncul kasus serupa yang berkaitan dengan maraknya berita hoax yang merupakan akibat dari publikasi penelitian. Hal lain yang dapat dilakukan agar tidak mudah termakan hoax adalah mengenai publikasi suatu penelitian adalah dengan meningkatkan literasi dengan membaca bacaan yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Pemerintah dapat memiliki andil penuh untuk mengatasi ini. Pemerintah dapat membuat sosialisasi seperti sosialisasi pamflet yang nantinya akan diunggah di laman resmi pemerintah atau membuat banner-banner di jalan itu untuk mengenai keaslian berita tentang penelitian ini. Dan cara yang dapat dilakukan lainnya adalah dengan membuat sebuah iklan layanan masyarakat yang ditampilkan di televisi, sehingga para masyarakat dapat menontonnya dan merasa teredukasi dengan layanan tersebut, sehingga kita dapat tahu, oh ternyata ini bukan berita hoax, ternyata ini hanya rekayasa semata, seperti itu. Perkembangan ilmu dan pengetahuan selama lebih dari 300 tahun terakhir merupakan manfaat melalui temuan hasil penelitian yang dipublikasikan. Alasan mengapa kami tidak setuju apabila sebuah penelitian tidak dipublikasikan adalah karena banyaknya keuntungan yang akan hilang apabila sebuah penelitian itu tidak dipublikasikan. Apabila kita mempublikasikan penelitian, maka akan ada banyak pula masukan, diskusi, kritikan, serta pembangunan mengenai suatu penelitian yang akan diungkapkan atau dipublikasikan tersebut. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi ilmu pengetahuan manusia atau hanya tong kosong belaka. Apabila memang benar kerusakan alam tidak disebabkan oleh manusia, melainkan bisa saja disebabkan oleh alam itu sendiri. Aktivis lingkungan seharusnya malah mempublikasikan data tersebut. Hal tersebut karena apabila memang benar kerusakan alam tidak disebabkan oleh manusia, melainkan makhluk lain atau malah disebabkan oleh alam tersebut. Apabila penelitian tersebut memang dipublikasikan, kita semua dapat mengerti siapa yang menjadi dalang di balik kerusakan yang ada, sehingga kita semua dapat mencari cara alternatif agar kita dapat mengatasi kerusakan alam tersebut, agar alam tidak semakin rusak. Bayangkan saja apabila informasi sepenting itu tidak dipublikasikan dan hanya dijadikan penelitian tertutup saja. Bukankah hal tersebut malah dapat mengancam jiwa kita juga kan? Kita tahu alasan mengapa lingkungan kita rusak. Tapi kita tidak ingin bertindak lebih jauh dengan tidak mempublikasikan penelitian tersebut. Itu menurut saya kurang tepat. Itu sama saja seperti kita itu akan membiarkan bumi rusak secara perlahan.
Dengan mempublikasikan penelitian, kita dapat melihat fakta baru bahwa manusia bukan merupakan alasan kerusakan dari lingkungan tersebut. Manusia juga tidak dapat selalu disalah-salahkan tentang kerusakan lingkungan tersebut. Kita juga dapat membantu menghambat kerusakan lingkungan tersebut. Sama saja kita menghambat kerusakan yang lebih parah di masa yang akan datang. Tidak dipublikasikannya penelitian mengenai kerusakan lingkungan tersebut, sama saja membiarkan bumi rusak semakin parah atau rusak perlahan, bahkan hancur di masa yang akan datang. Sekali lagi saya tekankan bahwa manfaat publikasi penelitian mengenai kerusakan tersebut lebih banyak daripada apabila sebuah penelitian itu tidak dipublikasikan. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila penelitian tersebut dipublikasikan agar berguna bagi kepentingan bersama. Sekian materi debat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim oposisi penutup. Kali ini saya akan menyebutkan waktu yang telah digunakan oleh pembicara satu tim oposisi penutup. Waktu yang digunakan oleh pembicara satu tim oposisi penutup adalah 5 menit 27 detik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada tim dua penutup pemerintah untuk menyampaikan sanggahan atau mempertegas opsi dari tim pemerintah. Untuk pembicara dua tim pemerintah penutup, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Untuk instruksi atau nanti dapat dilakukan melalui kolom chat atau on mic ya. Oke, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, berbicara mengenai kerusakan alam, sejatinya apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan alam itu? Kerusakan alam dapat terjadi itu karena gejala atau peristiwa yang dahsyat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup, bahkan mempengaruhi kondisi alam itu sendiri. Nah, hal ini senada dengan penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh para pakar lingkungan yang menegaskan bahwa secara umum penyebab utama atau penyebab terbesar terjadinya kerusakan alam itu ternyata di luar aktivitas manusia. Dengan demikian, artinya yang dilakukan manusia itu tidak dapat mencegah kerusakan alam secara 100%. Nah, secara umum, kerusakan alam justru terjadi karena peristiwa yang berasal dari alam itu sendiri, seperti contohnya dari letusan gunung berapi atau bencana alam. Nah, kembali kita ingat pada tahun 2010 silam, waktu itu terjadi letusan Gunung Merapi yang cukup dahsyat, yang tentunya pada waktu itu tuh berimbas pada kerusakan alam seperti tercemarnya udara, air, matinya berbagai hewan, bahkan menewaskan banyak manusia. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kerusakan alam itu terjadi karena peristiwa yang berasal dari alam itu sendiri, yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, yakni salah satunya dengan bencana alam ya. Nah, ditelisik lebih dalam, apa sih yang menyebabkan bencana meletusnya Gunung Merapi tersebut? Nah, ternyata penyebab terjadinya letusan Gunung Merapi tersebut yakni karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dan lagi-lagi, merupakan ulah manusia. Nah, contoh kasus lainnya yaitu, coba kita ingat, apa yang terjadi akibat gempa bumi. Nah, bencana alam gempa bumi ini akan membuat kerusakan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, bukan? Nah, gempa bumi disebabkan karena terjadinya getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang mendapatkan tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Hal tersebut tentu dikeluarkan di luar kendali atau di luar campur tangan manusia. Nah, oke. Contoh lain lagi supaya lebih jelas. Tanah longsor. Nah, tanah longsor ini merupakan peristiwa geologi yang diakibatkan oleh pergeseran massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan juga jenis seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Nah, tanah longsor juga dapat diakibatkan karena erosi akibat gerusan air pada kaki lereng yang curam. Selanjutnya itu ada kerusakan alam yang disebabkan oleh badai dan angin topan. Badai dan angin topan itu merupakan bencana yang mengerikan ya. Bencana ini mampu meluluhlantakkan semua yang dilewatinya. Perlu diketahui bahwa badai merupakan bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat cepat atau sangat besar yang dipicu oleh perbedaan tekanan udara.
Nah, dari kasus-kasus tersebut itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan alam itu bukan ulah manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku menyimpang manusia itu dapat seperti membuang sampah sembarangan dan lainnya memicu terjadinya kerusakan. Nah, perilaku manusia itu hanya berpengaruh kecil, bahkan bisa tidak berpengaruh sama sekali apabila tidak ada faktor besar yang mendukungnya seperti bencana alam itu sendiri. Nah, selain itu, ternyata baru-baru ini telah dilakukan penelitian dan sebagai aktivis lingkungan, Dewan yang melakukan penelitian tersebut itu tidak akan mempublikasikan hasil penelitiannya. Saya sangat setuju dengan apa yang diambil atau pilihan yang diambil oleh dewan-dewan tersebut. Karena apa? Karena apabila dipublikasikan, khawatirnya malah jadi memperkeruh suasana dan keadaan. Mengingat bahwa tidak semua masyarakat itu paham dan juga adaptif terhadap apa yang disampaikan. Jika hasil tersebut disampaikan, maka akan membuat riuh gitu. Nah, kenapa? Karena setelah mereka tahu tempat yang mereka diami itu berpotensi mengalami kerusakan, maka bukannya introspeksi diri atau membenahinya, mereka tuh akan dihampiri rasa takut dulu. Ketakutan yang dapat mengakibatkan itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut gitu. Kemudian mencari tempat baru sembari melakukan aktivitas-aktivitas yang memicu datangnya kerusakan alam baru gitu. Nah, jika seperti itu, maka keadaan akan semakin buruk bukannya teratasi malah nambah jadi repot gitu kan ya. Nah, oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi bahwa langkah yang dipilih oleh para dewan tersebut untuk tidak mempublikasikan hasil penelitiannya adalah langkah yang sangat tepat. Karena sebagai seorang yang terpelajar dan paham akan hal tersebut, seyogyanya tidak gegabah untuk mengumumkan sana-sini karena bisa saja hal tersebut itu justru malah menimbulkan permasalahan baru lagi. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian argumen dari pembicara dua tim penutup pemerintah. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara dua tim penutup oposisi untuk menyampaikan argumen atau memperkuat opsi dari tim oposisi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Interupsi dapat dilakukan melalui chat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Akan tetapi, tim oposisi tadi mengatakan bahwa secara umum penyebab utama atau penyebab terbesar terjadinya kerusakan lingkungan itu di luar pengaruh aktivitas manusia. Padahal nyatanya, manusia adalah penyumbang terbesar terjadinya kerusakan lingkungan. Terlebih saat ini, jumlah manusia kian bertambah pesat. Tentu hal ini akan menambah lagi kerusakan lingkungan karena akan semakin banyak sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia tersebut. Polusi udara yang semakin membuat udara sesak, polusi air, polusi tanah, eksploitasi hutan, yang mana hal tersebut dapat merusak lingkungan, mengusik kelestarian bumi, dan yang lebih parah lagi dapat mengancam kepunahan makhluk di bumi, termasuk manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia termasuk di dalamnya masyarakat, perlu menyadari bahwa dirinya lah penyebab kerusakan lingkungan, bukan hanya alam. Alam memang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, akan tetapi manusia adalah menjadi penyumbang terbesarnya kerusakan lingkungan di samping alam. Dengan demikian, keputusan Dewan untuk tidak mempublikasikan hasil penelitian yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia tidaklah tepat. Hal ini karena menjadikan manusia tidak tahu siapa penyebab kerusakan lingkungan. Jika dengan dipublikasikannya penelitian tersebut, khawatir malah akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pihak aktivis lingkungan, pemerintah, ataupun pemangku kekuasaan lainnya perlu menyosialisasikannya kepada masyarakat agar tidak salah tangkap dengan hasil penelitian tersebut. Sehingga sebagai masyarakat nantinya dapat lebih berhati-hati dalam bertindak di bumi dan lebih mengerti mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam misalnya. Sehingga
dapat melakukan mitigasi bencana dengan tepat ketika tiba-tiba terjadi bencana yang sebelumnya tidak pernah terjadi atau sebelumnya sudah diperkirakan terjadi. Maka dari itu, kami tegaskan kembali bahwa kami tidak setuju apabila hasil penelitian tidak dipublikasikan. Karena hasil penelitian perlu dipublikasikan agar kedepannya dapat dimanfaatkan. Seperti yang kita tahu bahwa luaran dari suatu penelitian adalah penyebarluasan, menyampaikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan, seluruh elemen masyarakat sehingga nantinya ada timbal balik melalui dialog ilmiah sehingga kedepannya dapat dimanfaatkan dalam perkembangan penelitian ataupun dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Maka dari itu, hasil penelitian harus dipublikasikan. Jika tidak dipublikasikan, disebarluaskan hasil penelitian yang seharusnya bisa jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain malah tidak termanfaatkan. Tentu saja hal ini akan sangat disayangkan. Tidak dipublikasikannya penelitian juga berakibat pada terjadinya pengulangan penelitian pada hal yang sama tanpa ada perkembangan yang signifikan. Dan hal ini sangatlah tidak efisien. Selain itu, jika hasil penelitian tidak dipublikasikan, maka tidak akan ada diskusi-diskusi tidak dibahas dan tidak tersebarnya suatu hasil penelitian itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar dan menyebabkan terjadinya pemborosan karena suatu penelitian itu membutuhkan dana yang sangat tidak sedikit. Selain pemborosan dalam hal dana atau uang, hal itu juga hanya akan membuang-buang waktu karena suatu penelitian itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kami sangat percaya bahwa tidak dipublikasikannya penelitian terkait kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia itu adalah suatu tindakan yang sangat tidak tepat. Karena seperti yang sudah kami katakan tadi bahwa hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu dan membuang uang atau dana. Tidak ada impact yang diterima dengan adanya penelitian tersebut. Maka hasil penelitian harus dipublikasikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim 2 oposisi penutup. Kali ini saya akan menyebutkan waktu yang telah digunakan oleh pembicara 2 tim oposisi penutup. Waktu yang telah digunakan oleh pembicara 2 tim oposisi penutup adalah 4 menit 59 detik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim pemerintah. Dari tim pemerintah, apabila hasil penelitian ini dipublis, maka akan menciptakan kegaduhan di masyarakat umum dan menimbulkan perbedaan pendapat antar masyarakat, sehingga itu akan membuat riuh atau membuat kegaduhan di masyarakat. Sedangkan tim oposisi adalah apabila hasil penelitian itu tidak dipublis, maka semua elemen masyarakat tidak akan mengetahui informasi dan tidak mengetahui informasi mengenai hasil penelitian tersebut, dan hasil penelitian tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak termanfaatkan secara optimal. Baik, demikian debat dengan mosi sebagai aktivis lingkungan. Dewan ini tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam memandu jalannya debat pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.